Pagi semuanya. Pagi, weh. Pagi, Rian. Oke. Jadi tujuan kita untuk Zoom meeting ini untuk membahas proyek dari tugas KKNI Bahasa Inggris Bisnis. Itu kan tugasnya disuruh buat kayak satu bisnis gitu, tugas proyeknya. Jadi di masa COVID kayak gini, kalau menurut aku bisnis yang lagi lancar-lancarnya itu kayak masker sama hand sanitizer. Jadi kalau menurut kalian, kayak mana lah, cocok nggak tuh? Kalau menurutku, masker hand sanitizer. Aduh, itu kayaknya bisa lah. Kayak mana? Maksudku itu judulnya besarnya gimana maksud kalian? Iya, kalau menurut aku temanya yang kita ambil itu jadi kayak ke kreativitas mengembangkan promosi masker dan hand sanitizer di masa COVID-19. Kayak mana menurut kalian? Kalau menurutku sih kan, kenapa nggak fokus sama satu produk aja? Contohnya fokus sama produk masker aja, atau enggak fokus sama produk hand sanitizer aja. Kalau pendapatku sih kayak gitu. Lebih mudah kayak gitu. Tapi kan, Wida, ini kan masa COVID ya kan? Semuanya serba berbahaya bisa dibilang. Apa yang disentuh berbahaya. Jadi kita jualnya itu kalau bisa lebih baik, dia saling beriringan. Kayak kita jual masker, jual hand sanitizer. Jadi kan nanti setiap orang yang beli bisa langsung beli di tempat kita aja karena udah tersedia semua gitu. Nggak mesti pindah-pindah belinya. Menurut aku gitu. Kalau Yuli, kayak mana? Kalau aku sih cocok karena kan itu sekalian. Karena kan kita juga sekarang kan ada juga patuhi protokol kesehatan. Berarti masuk juga sih masker dan hand sanitizer. Bisa kok menurutku. Boleh. Jadi kan ini udah fix kita nama temanya itu ya kan. Jadi ini kan kita jualnya mau online mau offline, oke lah kita jual juga offline, kita jual online. Jadi menurut kalian karena kita ini membuka usaha baru, pasti kan orang juga banyak yang belum tahu. Kayak mana lah cara kita mempromosikan barang kita ini agar orang-orang itu tertarik. Coba kasih dulu ide-ide sama masukannya. Maksudnya itu apa, Ren? Yang kau bilang itu kayak mana? Cara mempromosikan atau gimana? Iya, cara kita mempromosikan produk kita ini kayak mana? Karena kan kita ini kan usaha baru yang mau kita buat. Dan orang banyak juga yang belum tahu. Biar semua orang tahu kalau kita punya usaha ini, cara kita mempromosikannya kayak mana? Biar penjualan kita itu stabil. Kalau menurut Wida kayak mana? Kalau menurutku sih kan, kayak orang-orang yang udah punya usaha lama, orang itu kan kayaknya buka toko di Shopee, baru di black market, kalau di Facebook black market kayak gitu. Jadi otomatis kita harus buat akun bisnis lah. Kalau di media sosial kan kita buat akun media sosialnya, tapi khusus untuk produk kita yang mau kita jualkan. Terus nanti kita bantu-bantulah, kita promosikan juga di sosial media kita seperti Instagram, Facebook, kayak gitu. Terus kita tawarkan sama kawan-kawan kita, kayak gitu sih menurutku. Berarti sama aja lah pendapatku kayak Wida juga. Masuk juga kayak kita buat akun bisnis gitu ya kan? Ini kita ngambil barangnya langsung dari pabriknya kan. Biar lebih menarik, itu apakah kita gimana bilangnya ya?
eh, kita kayak mengapakan promo gitu biar lebih menarik. Menurut kalian kayak mana? Bisa juga biar gimana ya aku bilang, biar orang juga makin tertarik kayak gitu sama produk kita. Promosinya kan kita itu maksudnya di sini kita kan masker dan hand sanitizer kan. Jadi promosinya bisa nggak kalau apa kita buat itu, misalnya masker 1 kotak gratis hand sanitizer. Kalau menurut kalian itu sih kalau bisa sih. Bisa. Tapi kalau menurut aku ya Yuli, ini kan masa pandemi, pasti orang yang butuh masker juga banyak karena kan juga kemarin ada kasusnya yang masker ditimbun-timbun itu ya kan. Jadi kalau misalnya kita jual 1 kotak masker dapat hand sanitizer, pasti itu belum menutupkan modal kita untuk hand sanitizer. Kayak mana kalau kita jualnya 2 kotak masker gratis 1 hand sanitizer. Kalau gitu bisa sih untuk menutupkan modal si hand sanitizer-nya. Kalau menurut aku gitu. Tapi kan kadang orang kalau beli 2 kotak kemahalan, nggak cukup uangnya. Terus orang itu milih yang beli 1 kotak. Kayak gitu menurutku sih. Menurutku ya mending yang 1 kotak aja dulu, kan kita kan baru permulaan, baru membuka awal. Jadi kita kasih promo beli 1 gratis 1 hand sanitizer dulu. Nanti kalau sudah apa baru kita kasih 2 kotak gitu. Menurutku ya berarti sama juga ya kan yang kayak kau bilang tadi. Bisa lah. Oh, berarti itu yang hand sanitizer-nya yang free, yang paling kecil ya? Yang hand sanitizer yang kecil. Iya, biar nggak rugi-rugi amat lah kita kayak gitu. Berarti yang kayak kita bicarain di grup tadi kan, yang bentuk yang kita kan kemasan yang kita bicarakan tadi di grup kan ada 3 kemasan ya, hand sanitizer-nya. Iya. Yang besar, sedang, sama kecil. Berarti kita nanti ngasih hadiahnya gitu, beli 1 masker kotak, hadiahnya itu kayak 1 hand sanitizer, tapi yang kecil lah kita buat gitu ya kan. Oke. Itu masalah harganya gimana? Kita kan ngambil langsung ke pabrik. Masalah harganya sesuai sama yang dijual di pasaran atau kita buat harga sendiri? Kita mengambil untung sedikit atau sesuai dengan yang di pasaran? Kayak mana ya? Kita kan kalau menurutku kan. Kalau menurutku kan kalau kita ngambil kalau kita ngambil langsung dari pabrik, otomatis kan harga maskernya lebih murah ketimbang dibandingkan harga masker yang di pasaran, yang dari agen ke agen kayak gitu. Menurutku kita angka lebih bagus, harga masker kita lebih turun daripada harga pasar. Otomatis kan kalau harga kita lebih murah, orang akan lebih banyak beli sama kita, kayak gitu sih menurutku. Kalau menurutku sih sama aja kayak Wida katakan, kita juga ngambil dari gudang. Memang kalau dari agen ke agen itu memang orang kita juga dapat untung, cuman mereka lebih dapat untung. Maksudku kita kan masih baru, peluang bisnis baru, kita gitu maunya yang dapat untung supaya kita buat agen lagi gitu sama orang. Itu sih menurut kalian. Iya bisa juga sih. Oke, kalau gitu solusi masalah harga kita sudah dapatkan. Ini kita sudah bicara panjang lebar, udah ke produknya. Nama toko kita apa, woy? Coba aku minta
pendapat kalian dulu. Apa yang enak ya namanya ya? Yang biar orang tertarik dengar nama toko kita. Nama toko, aku boleh rekomendasi nggak, Wih? Gimana? Iya, Tapi silahkan Yuli. Tapi kayaknya ini kepanjangan. Coba ya. Kita kan itu ada 4 orang nih. 4 orang. Jadi maksudku kita buat kayak. Tapi ngaco juga sih ini apanya. For people, masker, and hand sanitizer. Itu gimana? Kalau menurutku itu kepanjangan. Memang kepanjangan. Iya kan, kepanjangan kan. Kalau menurutnya lah buat lu. Kalau menurutku sih kan, gimana kalau kita buat gabungan dari awal huruf kata nama kita. Coba Huida itu diperjelas lagi dari awal huruf nama kita itu gimana? Coba diperjelas lagi. Kita ada 4 orang. Jadi aku ngambilnya dari awal huruf nama kita kayak Yuli kayak gitu kan. Jadi aku udah susun namanya Yersop. Yuli, Elizabeth, Rian, Vida. Kayak gitu. Kayak gitu sih menurutku. Yersop. Yersop. Unik. Bagus Ya kok, kalau gimana menurutku Eli? bagus. Kata Elis unik. Unik itu udah itu aja. Bebas Iya loh, kan? yang penting bagus kok nama workshopnya. Lagian bukan itu nggak ada nama toko lain yang menyerupai. Bisa kok itu. Iya. Bagus. Mantap lah. Itu woy. Tadi kan mempromosikannya kita di media sosial ya kan? Iya, itu kan di bagian online-nya. Ya. Biar kita gimana bilangnya? Kalau kita sudah mempromosikannya dengan maksimal, pasti kan orang juga pasti langsung melihat ke produk kita ya kan. Biar mereka itu tertarik ke produk kita, biar kita juga bisa dibilang kejar target penjualan. Itu produk kita kayak mana bilangnya ya woy? Kayak mana kita buatnya? Biar menarik produknya. Itu kan kalau hand sanitizer kan pakai botol ya kan? Itu botolnya maksudnya kita buat unik gitu biar lucu, biar orang mau beli. Itu kayak mana? Jadi dia maksud aku itu cara kita mempromosikannya. Ya kita buatlah sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Oh, bisa itu aku tanggap, weh. Kan misalnya, Seperti kalau kan ayo buat dah. Kita kasih gambar-gambar yang lucu lanjut yuk. Kita buat kayak tulisan-tulisan yang cantik gitu. Ide kreatif kita ada motif-motifnya gitu. Ada motif apa yang diinginkan pembeli. Gitu ya weh. Oh, saya paham. Maksud Elis itu jadi kayak dia hand sanitizer karakter gitu ya. Jadi kayak di botol itu nanti ditaruh karakter-karakter gitu. Iya, gini weh, kan itu kan ada, Biar ini kan perhatian weh. Iya, paham. itu kan ada botol hand sanitizer-nya, jadi itu ada sampulnya. Jadi di sampulnya itulah kita buat kayak kreatif gitu kan. Memang kalau botol kemasannya itu kan nanti kan bisa kita request juga ke pabriknya. Karena kan kita buat usaha baru gitu. Karena kita juga perlukan agen kan. Itu sih kalau menurutku. Baru kalau menurut kalian itu cara promosinya bisa nggak kita pakai giveaway ya? Kalau menurut aku bisa aja sih Yuli kita buat giveaway gitu, tapi setelah kita kejar target penjualan. Karena nggak mungkin kan kita baru buka usaha kita langsung buat giveaway, kumpul dong kita. Iya nggak sih? Ya, itu giveaway-nya maksudnya kayak mana Yuli? Coba diperjelas lagi.
gini kan we, maksudku kan giveaway-nya itu kan kita kan itu jual masker sama hand sanitizer. Jadi di per bulannya kita buat tas sekali sebulan, entah di dalam sebulan itu kita buat 2 kali gitu. Dan hadiahnya itu ya pasti so masker sama hand sanitizer. Memang kalau dirupiahkan memang ada uang rupiah. Paling kalau memang kita udah bisa kejar target, paling uang rupiahnya itu 50.000 kita buat. Nanti kan mereka juga yang milih hand sanitizer, masker ataupun uang rupiah tersebut gitu gimana nggak menurut kalian? Mantap bagus itu. Jadi kita kayak tetap mempertahankan pelanggan gitu ya kan? Iya. Mantap. Terus kalau saranku sih, gimana kalau kita buat voucher? Kan kita kan apa namanya? Kita kan jualan online juga. Ya, apa sih kita buat voucher kayak gitu? Kalau dia orang itu udah beli, kita kurangi harganya gitu. Oh. Kita buat potongan menurutku gitu. ya menurutku ya pendapat kalau beli banyak itu kita kasih gratis ongkir kalau contohnya beli online, ngerti kan Iya bisa juga sih kalau yang kayak kalian bilang itu, dia dikasih gratis ongkir kalau dia ambil banyak. Harganya, maksud Wida tadi gimana? Harganya dikurangin? Ini voucher apa dah? Itu dia. Iya. Maksudku kan dia kan orang ini udah beli 5 kotak berturut-turut. Jadi kita kasih voucher kayak pengurangan harga kayak gitu. Untuk pembelian selanjutnya dia nggak usah bayar full masker itu. Kayak dapat potongan harga kayak gitu lah. Diskon ya? Diskon? Iya. Oh, berarti Iya, sekitar tapi gitu. kita buatnya sistem voucher kayak gitu. Bisa sih, tergantung juga berarti ya, tergantung pembeliannya ya. Berarti vouchernya ada yang jenis online, ada yang jenis offline lah, ya kan? Kalau misalnya jenis offline, berarti kita buat dalam kertas aja gitu ya kan? Iya. Kalau yang online-nya kan bisa kita rancang sendiri kayak aplikasi Lazada sama Shopee gitu. Oke lah. Oke. Cocok lah menurut kalian tuh mana? Berarti udah fix ini kita buat usaha ini ya kan? Kita lah itu kalau misalnya memang kan menurut pendapat kita juga kan. Berarti kalau memang udah kita fix lah. Itulah kayak gitulah. Kalian lah satu-satu gimana menurut kalian? Kalau mantap. Aku udah mantap sih kalau aku. Huida? Kalau aku sih udah gantung bapak itu nanti. Elizabeth? Halo, apa Udah mantap kah kamu membuat bisnis ini, Elizabeth? Menurutku udah itu pasnya itu. Ya. Oke lah, aku rasa semua udah paham ya kan? Apa emang tujuan kita membuat Bling Zoom ini. Jadi kan semua udah paham. Sampai sini aja lah pembicaraan kita ya, Boy. Ya, makasih ya, Wei. Jadi ini nanti kita progress project kita ya, progress project bahasa Inggris bisnis kita. Oke, berhubung waktu juga udah apa. Oke, makasih ya, Wei. Makasih ya, Boy. Izin keluar ya.